Inspigo. Inspiration on the go. Jadi tadi dengerin dirimu bercerita tentang banyak hal gitu, tentang data, governance tadi. You need to have the right mindset, the right culture. Yeah. Pas banget sekarang masuknya mau ke people. Kan again sebenarnya key playersnya adalah people-nya kan. Tadi kalau mendengarkan Mas Rizky sebagai seorang leader gitu kan di FMCG yang harus melakukan segala macam inisiatif tadi untuk membantu menavigasi uncertainty kita gitu kan ya. Nah, tapi gimana caranya tim kita ini bisa sejalan, bisa agile juga, bisa strategi juga. Terus dari gitu bisa execute dan tadi bisa punya the right mindset lah, bisa embody the culture yang memang dari organisasi juga bawakan gitu. Menurut Mas Rizky gimana? Ya itu in the end of the day organisasi itu ya organ ya, it's a certain function that filled by people dan talent gitu kan. Okay. Jadi this is a key enablers gitu to nurture. Bagi saya fokusnya kita menyebutnya adalah fit for the future capability, organization setup, dan juga culture-nya itu sendiri gitu. Jadi apapun, again apalagi dengan apa namanya volatility yang kita punya sekarang, dan mungkin beberapa perusahaan juga udah mencapai the peak of their performance. Pertanyaannya adalah how to keep even going further itu mungkin yang kita punya kemarin udah bisa jadi nggak akan jadi obsolete gitu. Betul, in the last mungkin 2-3 years gitu. So like you said, the agility. Sekarang saya ngelihatnya adalah agility itu muncul juga ada di dua hal. Satu itu individualnya sendiri, berarti mereka need to understand agility. Tapi agility itu kan biasa identik dengan perubahan, gonta-ganti, kadang-kadang adaptasi di dalamnya. Dan it's painful, nggak semua orang suka itu. It's a painful, betul. Even in ourselves lah, kita gosok gigi aja biasanya patternnya sama gitu kan. So to change the pattern it will takes time juga gitu. Yes. Jadi another culture yang harus dipunyai itu adalah memang the openness sama clarity-nya. Jadi leadership itu juga harus at least trying to have a gesture explain the why. Again kalau kita bicara Simon Sinek why what how gitu ya. Karena beberapa orang kan tiba-tiba besok ganti ya kayak gini gitu. Which is again it's always a trap. Nobody's perfect juga. Somehow we fall into it. Tapi at least we need to try to explain the why sama what-nya. For sure kita nggak bisa the whole agility dan the trap. Then that's why I can change every single second untuk berubah gitu plannya. Tapi if we really need it as a leader dan challenge and each other between the leaders, then we cascade to the team. We need to juga punya empatinya gitu untuk bilang this is the learning, this is the adaptation, dan we need to move. Dan anything that we can unblock gitu ibaratnya as a leader. Jadi those culture untuk drive agility itu penting. Bagi saya soalnya itu sama pentingnya sama kita meminta orang untuk menjadi orang yang agile gitu. Karena kalau saya ngelihat sebenarnya apalagi dengan talent-talent segala macam, especially if they own the business, I don't think they have objections gitu untuk berubah. But why we need to do it? Why we need to do the extra mile? I think that we owe, kenapanya. Kedua itu adalah mungkin capability, dan ini berlaku juga buat leadersnya. Apa yang kita bilang adalah inclusive in diversity gitu. Inclusive in diversity, yeah. Okay. Yang most of the time kadang-kadang diversity, not to mention kadang-kadang kan persepsinya it's all about gender gitu, race gitu segala macam. Cuma ages bahkan gitu. Tapi more and more yang kita tanamkan di pemikirannya itu adalah it's all about the thinking in diversity-nya. Can be multidisiplin background-nya, expertise-nya. Some part of it yes, mungkin ada beberapa yang tadi kita sebutin gitu, segmennya gitu atau personanya. Tapi what I'm trying to say, the current problem itu it requires us untuk punya multiple disiplin in terms of problem solving. I see. Jadi nggak bisa tuh satu gitu. Jadi memang yang mulai common kita setting up yang sebenarnya juga ada banyak sih. Kayak pemerintahan menyebutnya gugus tugas gitu ya, task force gitu di dalamnya.
Tapi for me it's not only about nih satu tim kerjain ya gitu. So, it's not a project team. It's different mindset. Itu bukan masalah cuma project teamnya, tapi how to you intentionally create the team. Jadi kadang-kadang orang pokoknya siapa di timnya, gini. Padahal by intention this problem needs A, B, C, D gitu. This expertise atau needs people dari sini, atau ini need to represent this group for example. So how to be very intentional ketika setting up this collaborations gitu. Nah itu mindsetnya bilang the inclusive diversity yang akan jadi critical menurut saya di masa-masa sekarang ini ya. Mungkin kayak tadi ada satu yang kita rekrut dengan sadar bahwa karena dia represent the group of consumers gitu misalnya. Bisa jadi why not gitu. Dia bisa jadi voice out gitu. Jadi nggak make everything to autopilot. Dan menurut saya ada beberapa behaviors yang mesti ditanemin ya. Which is saya mungkin ada 2 atau 3 yang saya suka adalah kembalian untuk speak up gitu ibaratnya. This organization needs to do that as well. Biasanya malah ada yang nggak memberikan kesempatan itu. Ya, tapi di sayang sekali. Dan di masa sekarang masalahnya, again kita nggak tahu jurangnya ada di mana gitu kan, karena kita nggak tahu. Jadi then that's why some part of actually the team actually knows better than us gitu kan. Apalagi orang-orang yang lebih dekat ke market gitu contohnya. So to put fish on the table itu kayaknya super critical. Terus juga balancing between caring sama daring kalau saya nyebutnya juga. Balancing between caring sama daring. Ya. Gimana tuh Mas? Jadi karena I think this is konsep kan sebenarnya nggak baru ya. Maksudnya kalau saya bicara tentang parenting gitu. Karena kalau kita sayang sama anak kan bukan berarti kita kasih semuanya gitu. Kalau anak ke tempat yang berbahaya masih kecil gitu, masih balita, pasti kan kita jagain. So itu kayak part of the caring. It's part of the caring gitu. So same thing juga sama di sini because kita kerjanya kolaboratif banget, we break the silo, tapi in the same time kita bisa openly again ngobrolin, again some maybe easy topic, is a compliment, some part of it mungkin lebih challenging dan lebih courageous, sehingga kemampuan komunikasi ini akan jadi big enablernya. Ya kita ngomongin data gitu, kalau datanya ngomonginnya hasilnya mungkin something yang not really positif dan ada root cause di belakangnya, dan mungkin touching several process atau several department everything lah, let's put it on the table gitu. Karena that's equally caring gitu. Benar. We dare someone because we care to the total business gitu. Iya. I think it's relatable banget sih. Kalau tadi dirimu bilang openness sama clarity, satu hal yang membuat kita itu kind ke our team, I think it's clarity. Dan itu juga kalau misalnya tadi hubungannya dengan caring sama daring, caring yes ke tim gitu kan. Tapi at the same time kita juga berani untuk men-challenge dengan clear ketika emang ada sesuatu hal yang kita rasa belum works gitu kan. Through feedbacks gitu. Betul. Inspigo, inspiration on the go.